Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa, mohon bimbingan, penyertaan daripada Roh-Mu yang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih banyak karena pada malam hari ini kami masih diberikan waktu untuk dapat datang bersekutu dengan Engkau untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, untuk menyertai dan melindungi kami ketika kami merenungkan firman ini. Kami dapat memahami, mengerti, dan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-15. Dan yang akan menjadi pokok renungan bagi kita di malam hari ini yaitu terambil pada ayat 2 Petrus 1 ayat yang ke-15. 2 Petrus 1 ayat yang ke-15 akan menjadi pokok renungan kita di malam hari ini. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sekali lagi, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Semua orang tua manapun yang ada di dunia ini pasti menginginkan sekali meninggalkan warisan harta benda kepada anak-anaknya jika suatu kelak ia harus berpulang atau meninggal. Itu baik seperti yang ada tertulis, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi ada lebih baik dan teramat penting jika setiap orang juga meninggalkan warisan rohani. Jadi tidak selamanya kita harus meninggalkan warisan harta, tetapi warisan rohani juga merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita tinggalkan kepada anak-anak kita sebelum kita meninggal. Warisan rohani kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Warisan rohani ini berbicara tentang keteladanan hidup, warisan kehidupan yang bercahaya yang dapat membawa dampak bagi banyak orang, sekalipun kita sudah tiada. Nah, ini merupakan suatu contoh. Misalnya warisan rohani ini, ketika orang ini hidup, dia sangat baik, sangat banyak membantu orang, maka ketika dia meninggal, warisan itu akan dikenang atau diingat oleh orang-orang yang selama orang itu hidup, dia banyak membantu orang-orang tersebut. Itu yang disebut dengan warisan rohani. Walaupun dia sudah tidak ada, tetapi dampaknya bagi orang yang masih hidup itu benar-benar sangat terasa. Karena itulah Rasul Petrus tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang dimiliki untuk
bergiat dalam mengerjakan panggilan Tuhan, dan tak berhenti untuk terus memberitakan kebenaran kepada orang lain dan juga hidup di dalam kebenaran tersebut. Sampai kepada orang lain dan juga hidup di dalam kebenaran tersebut. Sampai kepada garis akhir hidupnya. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui surat-surat yang ia tulis kepada umat atau jemaat Tuhan, Rasul Petrus selalu mengingatkan, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, banyak. Lagunya juga ada. Seperti hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jangan sia-siakan hidup ini selagi kita masih ada. Pergunakanlah hidup itu dengan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk hidup bagi Tuhan lebih dan lebih lagi. Biarlah ketaatan, ketekunan, dan semangat kita dalam mengerjakan perkara-perkara rohani dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga hidup kita menjadi berkat dan kesaksian. Sehingga sampai kita meninggalkan dunia ini, hal itu akan tetap dikenang. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah bisa mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk mempergunakan waktu yang selama kami masih hidup. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik mungkin untuk memuji, memuliakan kebesaran dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar ketika suatu kelak kami sudah tidak ada, maka itu akan menjadi kenang-kenangan, akan menjadi suatu kenangan yang tidak pernah terlupakan Tuhan. Sebab di dalam firman-Mu di hari ini Tuhan, di malam hari ini, Engkau mengatakan bahwa janganlah hanya meninggalkan harta warisan kepada anak cucu kita, tetapi hendaklah kita meninggalkan juga harta warisan rohani bagi anak cucu kita. Sehingga apabila suatu waktu kita sudah tidak ada, maka itu akan menjadi kenangan yang terindah bagi anak-anak kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga setiap orang yang mungkin sempat melihat konten ini Tuhan. Dan mereka juga akan menjadi berkat bagi kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa.
dan bersyukur pada malam hari ini. Amin.